Nah, Yusuf alaihissalam ketika dilemparkan masih kecil, masih sangat kecil, sehingga ketika besar dia sudah tidak lagi mengenali bahwa ini yang ada di hadapannya adalah Yusuf alaihissalam. Nah, karena itu disebutkan di sini, fa'arafahum, Yusuf alaihissalam mengenal mereka, sementara mereka tidak kenal kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Munkirun, mereka tidak mengenal Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian, ikhwafillah rahimakumullah, walamma jahazahum bijahazihim, ketika mereka datang, tentunya mereka melaporkan kondisinya, bahwa mereka dalam kondisi kelaparan, mereka butuh makanan, dan mereka datang untuk meminta bantuan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Singkatnya langsung Allah Ta'ala, karena memang Al-Quran ini bukan novel rinci gitu ya, singkat langsung. Hal-hal yang penting disebutkan di sini. Walamma jahazahum bijahazihim. Pada ayat selanjutnya disebutkan di sini, dan tak kala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanan mereka. Walamma jahazahum bijahazihim. Ini juga menarik. Ikhwafillah, secara psikologis ini sebetulnya berat ya. Secara psikologis, kalau kita pernah diperlakukan tidak baik oleh seseorang, diperlakukan secara aniaya, dizalimi, apalagi sampai pada posisi seperti Nabi Yusuf alaihissalam, dilemparkan rame-rame, pernah dilemparkan ya, dibuka bajunya, dilemparkan ke sumur, dibiarkan begitu rupa. Ini kan luar biasa penyiksaannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu tiba-tiba ketika kita sudah besar misalnya, orang-orang itu datang untuk minta bantuan kepada kita. Kira-kira apa yang mau kita lakukan? Sulit secara manusiawi untuk memberikan bantuan. Justru seringkali yang muncul adalah, oh ini saatnya membalas apa yang mereka lakukan. Biasanya kan semacam itu. Oh ini saatnya, apalagi posisi Nabi Yusuf ketika itu sangat memungkinkan untuk melakukan apa saja kepada saudaranya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ini mumpung, lagi mumpung ini. Dan kalau dia mau melakukan pembalasan itu adil, kan adil ya, nggak ada orang yang mencela, adil ya, pantas sebab dia dulu disiksa, dianiaya dan sebagainya. Itu menurut logika kita. Tapi kita lihat bagaimana sikap bijaksana, sikap pemurah yang ditampakkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tahu bahwa yang datang itu adalah saudara-saudaranya yang dulu pernah menyiksanya, yang dulu pernah melemparkan ke dalam sumur. Dan ketika mereka meminta bantuan, langsung disiapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam sendiri. Walamma jahazahum bijahazihim. Luar biasa. Jadi langsung yang menyiapkan makanan itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menyiapkan apa yang mereka butuhkan, diberikan oleh Nabi Yusuf, disiapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam apa yang mereka butuhkan. Ini satu pelajaran yang sangat penting bagi kita, bagaimana kita diajari, diberikan contoh untuk bisa tidak hanya sekedar memberikan maaf, bahkan kita membalas keburukan itu dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan, walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Ketika semuanya sudah diberikan, sudah disiapkan oleh Nabi Yusuf, siap untuk mereka bawa ke negeri mereka, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf memberikan kejutan kepada mereka. Ya. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan apa? Qala tuni bi akhil lakum. Kira-kira semacam ini. Itu sudah disiapkan semuanya. Ini saya kasih. Cuma tolong datangkan atau hadirkan saudara kalian yang seayah. Berarti Bunyaminnya tidak datang bersama dengan mereka, ya kan? Tidak datang bersama dengan mereka.
Artinya saudara kandungnya Yusuf, Bunyamin, tidak datang. Sehingga Yusuf alaihissalam ingin agar Bunyamin itu dihadirkan. Ini yang datang cuma 10 orang berarti. 10 orang, 10 saudara. Jadi Nabi Yusuf mengatakan, "U'tuni bi akhil lakum min abikum." Tolong bawa, hadirkan saudara kalian yang seayah, maksudnya Bunyamin. Tidak disebutkan namanya. So kalau disebutkan namanya langsung curiga ini. Ini siapa ini yang ada di hadapan saya? Ini juga strategi. Jadi Nabi Yusuf merancang, ya, melakukan satu rekayasa bagaimana mereka tetap tidak mengenali identitas Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi caranya tidak langsung meminta, tapi caranya mereka dialihkan dulu kepada bantuan itu. Bantuan disiapkan semuanya, mereka konsen kepada bantuan itu sesudah rapi disiapkan semuanya. Ketika akan diberikan, mereka dikejutkan dengan satu permintaan Yusuf, tolong hadirkan adik kalian. Kira-kira semacam itu. Tolong hadirkan adik kalian. Tidak disebutkan namanya. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Bukankah kalian sudah melihat bagaimana aku ini sudah memberikan, ya, menyiapkan, menyempurnakan sukatan atau makanan itu kepada kalian. Ini sudah pemberiannya sudah siap, ini sudah sempurna semuanya, ya, tidak ada yang kurang. Dan wa ana khairul munzilin, dan aku adalah sebaik-baik orang yang menerima tamu. Kalian melihat kebaikan ini, semuanya sudah diberikan dan sebagainya, tapi tolong hadirkan adik kalian. Ya. Ini yang disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Kalau kalian tidak mau atau tidak mampu mendatangkan Bunyamin, adiknya, adik kalian, maksudnya adik Yusuf alaihissalam, adik kandung Yusuf alaihissalam, fala kaila lakum indi, maka tidak ada sukatan buat kalian, tidak ada bahan makanan untuk kalian, tidak ada pemberian untuk kalian, wala taqrabun, dan kalian juga tidak boleh mendekat kepadaku, tidak boleh datang lagi kepadaku. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa maksudnya mereka sudah siap untuk membawa makanan tadi yang diberikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi tiba-tiba Nabi Yusuf membatalkan pemberian tadi. Karena Nabi Yusuf memberikan satu syarat. Ini jangan dibawa dulu, tapi kalian harus menghadirkan dulu adik kalian. Jadi mereka sudah gembira, mereka sudah senang, sudah siap membawa makanan, dan mereka membayangkan orang tuanya akan senang dengan apa yang mereka bawa. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan itu, sehingga terlihat bagaimana mereka pulang dalam kondisi kecewa karena ternyata apa yang mereka inginkan tidak tercapai. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebagian mufassir mereka membawa makanan itu, cuma kalau mereka akan kembali lagi untuk meminta makanan lagi, mereka harus membawa adiknya. Dia mengatakan semacam itu. Tapi yang jelas ini syarat yang diberikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Kalau kalian tidak hadirkan adik kalian, ya, Bunyamin, maka kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan dariku, dan kalian tidak boleh dekat kepadaku. Kalau kita ambil tafsiran yang pertama bahwa mereka gagal mendapatkan makanan itu, bahwa mereka tidak bisa mendapatkan makanan itu karena ada satu syarat yang diberikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, maka mereka dalam posisi yang sangat sulit. Akhirnya mereka mengatakan kepada Nabi Yusuf, qalu sanurawidu anhu abah wa inna lafa'ilun. Baik, kalau begitu aku akan coba untuk membujuk ayah. Padahal mereka tahu ini permintaan yang sangat sulit. Mereka diminta untuk membawa adiknya Bunyamin, ya. Kenapa agak sulit? Karena pengalaman pertama, mereka dulu pernah juga minta kepada ayahnya untuk membawa Yusuf alaihissalam. Ternyata
mereka membawa Nabi Yusuf alaihissalam untuk diperlakukan secara tidak baik.